سبيل الدموع سبيل مريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Insyaallah pada malam hari ini kita akan memulai membaca dan mentadabburi kitab ini. Kita berharap kepada Allah jadikan ini sebagai amal kebaikan buat kita nanti, dan semoga Allah membimbing kita untuk mengamalkan dan mengajarkan ilmu ini kepada anak ataupun anak didik kita. Judul kitab ini Kaifa Nurabbi Auladana, bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita. Wa ma huwa wajibul abai wal abana, dan apa saja yang merupakan kewajiban orang tua dan kewajiban seorang anak terhadap orang tuanya. Buku ini merupakan karangan Syekh Muhammad Ibnu Jamil Zainu yang merupakan seorang guru di Darul Hadis Al-Khairiyah di Makkahil Mukarramah, seorang dosen di Mekkah Al-Mukarramah. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Qala matnun Syekh Muhammad Ibni Jamil Zainu Muhammad Ibni Jamil Zainu. Ittaqullah wa'adilu bainal auladikum. Al-ihda'u ila kulli ummin wa abin yuriduna as-sa'adata li auladihim ila muallimina wal muallimati alladhina hum al-uswatu li tullabihim ila tullabi wat talibati alladhina yuriduna najaha illa al-aba'i wal abna'i jami'an. Uqaddimu lahum hadhihi risalata sa'ilan al-mawla an yanfa'a biha al-qurra'a wa yaj'alaha khalisatan lahu. Baik. Amin. Tapi orang di sini Syekh mengawali kitabnya ini dan memberikan nasihat awal kepada kita sebagai seorang orang tua maupun seorang guru. Mengawali tulisannya dengan mengawali hadis Nabi. Hadis ini bersumber dari Bukhari dan Muslim. Ittaqullaha, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Wa'dilu baina auladikum, dan hendaklah kalian berlaku adil terhadap anak-anak kalian. Bertakwalah kalian kepada Allah dan berlaku adillah kalian terhadap anak-anak kalian. Al-ihdah ini merupakan sebuah hadiah ila kulli ummin wa ab, bagi setiap bapak, bagi setiap ibu dan bapak. Yuridani sa'adah, yang mana mereka menginginkan kebahagiaan di auladihim, mereka menginginkan kebahagiaan untuk anak-anak mereka. Kemudian ini juga hadiah ilal muallimina wal muallimat, merupakan hadiah yang saya berikan untuk seorang guru, baik dia perempuan maupun laki-laki. Alladzina humul uswatu litullabihim, yang mana guru ini mereka merupakan tauladan
bagi anak-anak murid mereka. Kemudian poin ketiga, ini merupakan hadiah ila tullabi wa talibat, merupakan hadiah bagi penuntut ilmu baik laki-laki maupun perempuan, alladzina yuriduna an-najah, yang mana mereka menginginkan kebahagiaan, kesuksesan. Kemudian poin keempat, ini merupakan hadiah ilal abai wal abana, hadiah khusus yang diberikan kepada kaum bapak maupun anak-anak jami'an secara menyeluruh. Uqaddimu lahum hadhihi risalah, dengan sengaja saya membuat tulisan ini untuk mereka. Sa'ilan al-maula ay yanfa'a biha al-qurra'u wa yaj'aluha khalisatan lah. Mudah-mudahan ini senantiasa mengalir pahalanya, mengalir manfaatnya bagi setiap yang membacanya, dan semoga menjadi amal jariah yang ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Muhammad bin Jamil Zainu Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن موضوع تربية الأولاد مهم جدا، يتوقف عليه مصلحة الآباء والأبناء معا، بل يتوقف عليه مستقبل الأمة والمجتمع. لذلك اهتم به الإسلام والمربون، وعلى رأسهم الرسول المعلم محمد صلى الله عليه وسلم، الذي بعثه الله معلما ومرشدا للآباء والأبناء ليكفل لهم السعادة في الدنيا والآخرة. لذلك نجد القرآن الكريم الذي فيه صلاحنا وفلاحنا يذكر الله تعالى فيه قصصا تربوية نافعة كقصة لقمان الحكيم وهو يوصي ولده بوصايا نافعة مهمة. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يغرس في نفس ابن عمه عبد الله بن عباس عقيدة التوحيد منذ الصغر. وسيجد القارئ هذا كله مع غيره من واجب الآباء نحو الأبناء، وكذلك واجب الأبناء نحو الأبوين في هذه الرسالة. والله أسأل أن ينفع بها القراء ويجعلها خالصة لوجهه الكريم. Di sini saya memulai dengan memuji Allah. Kemudian kata Syekh, amma ba'd, kemudian fa inna mawdu' tarbawiyah al-aulad muhimmatun jiddan. Sesungguhnya permasalahan yang berkaitan dengan pendidikan anak merupakan permasalahan yang sangat dibutuhkan, yang sangat ditekankan dan diperlukan. Yatawaqqafu alaihi maslahatul aba, yang sangat erat kaitannya untuk kebaikan bapak dan anak-anak mereka. Bal yatawaqqafu alaihi mustaqbalul ummah, bahkan sangat erat kaitannya untuk masa depan umat wal mujtama, dan masa depan kaum muslimin secara umum. Lidzalika ihtamma bil Islam, karena berdasarkan inilah Islam sangat memperhatikan pendidikan ini. Wal murabbiyun, begitu juga seorang pendidik harus memperhatikan permasalahan ini. Wala ra'sihim, dan
yang menjadi panutan mereka. Ar-Rasulul Muallim merupakan seorang guru, seorang rasul yang telah mendidik mereka, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi ba'athahu Allahu mualliman wa mursyidan lil aba, yang mana Allah mengutus seorang rasul tujuannya agar mengajari mereka, memberikan mereka petunjuk khususnya kepada kaum bapak wal abana, dan kepada anak-anak, liyaghfira lahumul sa'adah fid dunya wal akhirah, agar mereka mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak. Kata Syekh, lidzalika najrul Qur'anul Karim, berdasarkan tujuan yang besar inilah kita didapatkan di dalam Al-Qur'anul Karim, alladzi fihi salahuna wa falahuna, yang mana di dalam Al-Quran itu terdapat kunci kebaikan bagi kita serta keselamatan bagi kita. Lalu Allah menyebutkan di dalamnya tentang kisah-kisah tarbawiyah nafi'atan, kisah-kisah pendidikan yang sangat bermanfaat. Ke kisah Luqmanul Hakim, seperti contohnya kisah Luqmanul Hakim, wa huwa yusi liwaladihi biwasaya nafi'atan muhimmatun, yang mana Luqmanul Hakim memberikan wasiat yang sangat bermanfaat di dalamnya. Wa hadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghrisu fi nafsi ibni ammihi Abdullah ibnu Abbas. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanamkan di dalam diri anak pamannya Abdullah ibnu Abbas, menanamkan akidah sejak belum masih kecil. Abdullah ibnu Abbas ketika masih kecil. Wa sayajidul qurra'u hadza kullah. Kisah-kisah seperti ini akan didapatkan pembaca ma'aqairihi min wajibatil abai wa nahwi al-abana. Kisah-kisah seperti ini akan didapatkan di dalam buku ini, dan apa saja yang merupakan tanggung jawab seorang bapak dan tanggung jawab seorang anak terhadap bapaknya, dan begitu juga kewajiban yang berkaitan dengan anak-anak terhadap orang tua mereka di dalam tulisan ini. Dan kepada Allah kita meminta kebaikan terhadap apa-apa yang kita baca. Semoga Allah menjadikannya ikhlas untuk mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Muhammad ibn Jamil Zainu. Wasaya Luqman al-Hakim libnihi, qala Allah ta'ala, wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhuhu. Hadhihi wasaya nafa'atun hakaha Allah ta'ala an Luqman al-Hakim, ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la zulmun 'azim. Ihdhar asyirka fi ibadatillahi kaddu'a'i al-amwati aw ghaibina faqad qala Allah ta'ala, faqad qala sallallahu alaihi wasallam ad-du'a'u wal ibadah. Walimada nazala qawluhu ta'ala alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin, syaqqa dzalika 'alal muslimina wa qalu ayyuna la yazlimu nafsah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa dzalik, innama huwa asyirku. Alam tasma'u qawla Luqman li ibnihi, ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la zulmun 'azim. Itu ya. Yang pertama kali Syekh di sini menuliskan cerita tentang Luqmanul Hakim, tentang bagaimana beliau menasihati anaknya. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu, ketika Luqmanul Hakim berkata kepada anaknya
saat memberikan nasihat. Hadi wasaya nafi'atun hakaha Allah Ta'ala an Luqman Hakim. Kisah ini merupakan kisah yang sangat bermanfaat bagi kita, yang sengaja Allah kisahkan di dalam Al-Quran, yang mana Luqman mengatakan, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, janganlah engkau melakukan kesyirikan kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang sangat besar. Di dalam ayat ini Luqmanul Hakim menggunakan bahasa yang lembut saat memberikan nasihat. Maka begitu juga saat kita memberikan nasihat, hendaklah kita jauhi hal-hal yang sifatnya mencela anak kita, sehingga mereka merasa nyaman saat kita memberikan nasihat. Kebiasaan antara kita saat kita memberikan nasihat atau bisa jadi memanggil, kita panggil mereka dengan ucapan yang jelek. Pembohong, kemari kamu. Itu ucapan yang tidak baik. Pemalas, kesini dulu. Kita jauhi yang seperti itu. Tapi kita panggillah dengan ucapan yang indah, yang bagus. Ya bunayya, wahai anakku. Sejelek apapun anak itu, tetap anak kita. Maka cara memperbaikinya adalah dengan panggilan yang baik. Sebagaimana kita kasih mereka nama, panggillah dengan nama yang kita kasih mereka dengan nama itu. Kata Syekh di sini, ihdar syirka, beri mereka kehati-hatian atau kode mereka agar mereka menjauhi kesyirikan fi ibadatillah, di dalam beribadah kepada Allah. Kadu'al amwati wal ghaibina, faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti berdoa terhadap hal-hal yang sifatnya mati, meminta kepada yang sudah meninggal dunia bisa jadi, atau kepada hal-hal yang gaib. Bisa jadi kita meyakini dalam suatu tempat ada penunggunya, lalu kita minta, kami numpang lewat, atau tolong jaga kami, anak keturunan kami, atau sengaja kita beri ke kuburan, Mbah, tolong doakan agar anak-anak kami sukses, anak-anak kami tidak nakal. Itu semua merupakan bagian dari kesyirikan. Karena Rasulullah mengatakan, ad-du'a'u wal ibadah. Doa itu, minta pertolongan, semua itu bagian dari ibadah. Maka jangan kita meminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Walima nazala qawlu ta'ala, sebagaimana juga telah turunkan dalam firman-Nya, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin, yaitu orang-orang yang beriman yang mereka tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Mendengar ayat ini, para sahabat mereka merasa khawatir. Syakka zalika alal muslimin. Kaum muslimin waktu itu merasa takut. Lalu mereka mengatakan, wa qalu ayyuna la yazlimu nafsah. Wahai Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak pernah menzalimi dirinya sendirinya? Tentu semuanya pernah menzalimi dirinya sendiri, pernah melakukan kejahatan, kemaksiatan. Dan kita ketahui Rasulullah mengatakan, kullu ibnu Adam khata' wa khairul khata' at-tawwabin. Semua anak cucu Adam melakukan kesalahan, dan sebaik-baik yang melakukan kesalahan adalah orang-orang yang senantiasa bertobat dari kesalahan mereka. Jadi dalam pandangan para sahabat, kezaliman di sini sifatnya melakukan kesalahan yang seperti yang mereka pahami. Maka Rasulullah mengatakan, laisa dzalik, bukan seperti yang kalian sangka. Innama huwa syirku. Kezaliman yang di sini adalah kesyirikan. Alam tasma'u qaul Luqman libnihi, bukankah pernah kalian mendengar ucapan Luqmanul Hakim kepada anaknya? Ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, janganlah kamu melakukan kesyirikan kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang sangat besar yang kita lakukan kepada Allah. Muttafaqun alaih. Wasil. Wasil. Wa wasayna. Nah. Wa wasayna al-insana biwalidayhi
muhummuhu wahnan ala wahni wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkur liwalidayka illa al-masir. Thumma qurana biwasiyatihi iyyahu bi'ibadatillahi wahda abirra biwalidaini li'izami haqqahuma fal ummu hamalat waladaha bimasyaqqatin wal abu takaffula bil infaqi fastahaqqa min alwaladi syukrullahi wa liwalidayhi. Nastamir Syekh. Baik. Wa in jahadaka ala an tusyrika bihi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ila thumma ila man anaba ilayya. Syukran. Man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yakfi. Wasl. Ayo. Wasl. Nasib. Qala banu kathirin ma khalasatihi ay in harasa alayka kullul harsi an tutabi'ahuma ala dinihuma fala takbal minhuma dhalik wala yamna'u dhalika min an tusahibahuma fid dunya ma'rufa ay muhsinan ilaihima wattabi' sabilal mu'minina. Betul. Maksud Boleh. mungkin anta ya Syekh. Boleh. أقول أؤيد هذا القول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لأحد في معصية الله إنما الطاعة في المعروف رواه البخاري ومسلم. Kemudian Luqmanul Hakim melanjutkan nasihatnya kepada anaknya, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayka wa ilayyal masir. Kami wasiatkan atau kami wajibkan kepada manusia, hendaklah mereka berbuat baik kepada kedua orang tua mereka, yang mana ibunya telah mengandungnya di atas kesusahan, susah di atas kesusahan, wa fisaluhu fi amain, dan membesarkannya selama 2 tahun, dan hendaklah mereka bersyukur kepada aku dan kepada kedua orang tuanya, hendaklah mereka berbuat baik, dan sesungguhnya kepada kamilah mereka dikembalikan. Kemudian kata Syekh, summa qarana bi wasiyati iyah, setelah Allah memberikan nasihat kepada manusia agar mereka berbuat baik kepada orang tua mereka, lalu Allah gandengkan dengan memerintahkan agar mereka beribadah kepada Allah semata, yang mana albirru bil walidaini bi izami haqqihima. Alasan kita berbuat baik kepada kedua orang tua karena begitu besar pengorbanan mereka yang merupakan hak mereka. Adapun seorang ibu hamalat waladaha bimasyaqqatin, ibu itu mengandung anaknya dengan penuh kesusahan. Adapun bapa berusaha untuk mencukupkan kebutuhan mereka. Maka dalam hal inilah hendaklah bagi seorang anak bersyukur kepada Allah dan juga bersyukur kepada kedua orang tuanya. Kemudian perintah Allah, wa in jahadaka ala an tusyrika bi, tapi seandainya
kedua orang tua kita, qadarullah mereka bisa jadi bukan Islam. Mereka memaksa kita agar melakukan kesyirikan kepada Allah, sedangkan kita tidak tahu tentang hal itu. Maka kita tidak boleh melakukan ketaatan terhadap apa yang diperintahkan kita kepadanya, walaupun mereka memaksa kita. Tapi kita harus tetap mentaati mereka yang berkaitan dengan dunia dengan cara yang baik, dan hendaklah kita mengikuti jalan orang-orang kaum mukminin, dan sesungguhnya tempat kembali kita adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Ibnu Katsir, kesimpulan yang diambil dari poin ini, seandainya kedua orang tua atau salah satu di antara keduanya begitu semangat agar kita mengikuti mereka, tapi agama mereka berbeda dengan kita, atau bisa jadi mereka melakukan kesyirikannya, maka kita tidak boleh mengikuti mereka. Fala tuqbal minhum dzalika. Kita tidak boleh mengikuti mereka terhadap apa yang mereka seru. Wala yamna'u dzalika min an tusahibuhuma. Akan tetapi saat kita menolak seruan mereka, jangan sampai itu menyebabkan kita tidak mau berbuat baik kepada mereka di dalam perkara dunia yang sifatnya berbuat kebaikan kepada mereka berdua. Dan hendaklah kita mengikuti jalan-jalan kaum mukminin. Kemudian kata pengarang sini, aqulu yu'ayyidu hadza qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai penguat ucapan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li ahadin fi ma'siyatillah. Tidak boleh melakukan ketaatan kepada seorang pun di dalam kemaksiatan kepada Allah. Innama ta'ata fil ma'ruf. Sesungguhnya kita taat hanyalah kepada hal yang sifatnya kebaikan. Riwayat Bukhari dan Muslim. Taib Nasil. Ya bunayya innaha in taku mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi as-samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Qala Ibnu Katsir ay innal muslimata aw al-khati'ata law kanat mithqalu حبة خردل أحضرها الله تعالى يوم القيامة حين يضاع الموازين القسط وجاز عليها إن خيرا فخير عليها إن خيرا فخير إن خيرا فخير وإن شرا فشر. يا بني أقم الصلاة أدها بأركانها وواجباتها بخشوع وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر بالطفة ولين بدون شدة بدون شدة واصبر على ما أصابك علم أن أمري بالمعروف والنهي عن المنكر سيناله أذى فأمره بالصبر. قال صلى الله عليه وسلم والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذائهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذائهم أذاؤهم إن ذلك من عزم الأمور
أي إن صبر على أذى الناس لمن عزم الأمور. Baik. Kemudian pesan Luqmanul Hakim, ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakunu fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allahu innallaha latifun khabir. Wahai anakku, kata Luqmanul Hakim, seandainya besar kejelekan hanya sebesar biji bayam, bisakhratin, letaknya di langit, au fis samawati au fil ard, letaknya di langit maupun di bumi, ya'ti bihallah, niscaya kebaikan atau kejelekan itu akan Allah datangkan lagi. Innallaha latifun khabir, sesungguhnya Allah Maha lembut dan Maha mengetahui. Inti dari ayat ini, sekecil apapun pesan Luqmanul Hakim yang kamu lakukan, baik besar kejelekan ataupun kecil, begitu juga kebaikan baik besar maupun kecil, niscaya Allah akan membalas semuanya. Sesungguhnya Allah Maha lembut dan Maha mengetahui apa yang kamu lakukan, wahai anakkunya. Berkata Ibnu Katsir, ai innal mazlamata awil khati'ata, sesungguhnya kata Ibnu Katsir, kezaliman atau kesalahan, laukan misqala habbatin khardalin ahdaraha Allah Ta'ala yaumul qiyamah, sebesar apapun kezaliman atau kejahatan yang kita lakukan, baik ukurannya hanya sebesar biji zarrah atau sebesar biji bayam, ahdaraha Allah Ta'ala yaumul qiyamah, niscaya akan Allah datangkan pada hari kiamat, haitsu yatu'al mawazinul qasdu, saat timbangan keadilan itu Allah datangkannya. Kebaikan maupun kejelekan yang kita lakukan akan Allah datangkan pada kiamat saat timbangan keadilan itu didatangkan. Wajaza 'alaiha in khairan fa khairun, dan Allah akan membalasnya seandainya kebaikan yang kamu lakukan wahai anakkunya, maka akan Allah balas dengan kebaikan. Wa in syarra fa syarrun, dan begitu juga sebaliknya, saat kejelekan yang kamu lakukan maka akan dibalas dengan kejelekan yang sama. Kemudian lanjutan pesan Luqmanul Hakim, ya bunayya aqimis shalah, wahai anakku, laksanakanlah salat, addiha bi arkaniha wa wajibatiha bi khusyu'. Hendaklah saat kamu laksanakan salat, penuhi rukun-rukunnya serta wajib kewajibannya, dan lakukan salat itu secara khusyuk. Itu makanya dalam kisah dikisahkan ada seorang pemuda menemui Rasulullah. Saat dia masuk ke masjid, dia sholat. Pas menemui Rasulullah, apa kata Rasulullah? Irji fasolli, kembali kamunya, sholatlah kamunya. Kemudian orang itu pergi, datang lagi. Rasulullah berpesan lagi, irji fasolli, kembali kamunya, sholat laginya. Fa inna kalam tusollinya, karena kamu belum dikatakan sholatnya. Sampai 3 kali. Lalu pemuda ini mengatakan, saya tidak tahu lagi bagaimana cara selain apa yang saya lakukannya. Fa'allimni, maka ajarlah saya bagaimana salat yang betul wahai Rasulullahnya. Maka pesan Rasulullah, idza kabbarta fakabbirnya, apabila kamu salat, kabirlah, bertakbirlahnya. Apabila kamu berdiri, tegakkan dulu berdirinya. Apabila ruku, baguskan rukunya. Intinya dipenuhkan hak-hak salatnya, kewajiban salatnya, bukan seperti yang dilakukan saudara kita, salat tarawih 21 rakaat dalam 6 menit. Kira-kira apa yang didapatkan dari itu? Kemudian wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Pesan Luqmanul Hakim, wahai anakkunya, perintahkanlah kepada kebaikan dan laranglah dari kemungkaran dengan metode bilafin walayyinin biduni syiddatin. Saat engkau mengingkari kemungkaran, hendaklah kamu lakukan dengan kelembutan, bukan dengan ketegasan atau dengan keras. Itu makanya salah satu metode amar ma'ruf nahi munkar itu, kita harus dengan adab mengingkari kemungkaran. Jangan mentang-mentang ada orang melakukan kemaksiatan langsung bisa jadi
Orang sedang minum bir, kita ambil bir, ambil haram. Bukan seperti itu, tapi dengan layyin, bilatfin, dengan kelembutan, bukan dengan keras. Memang hukum asalnya mengingkari kemungkaran dengan tangan kita sendiri. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Hukum asal pertama kali saat kita melihat kemungkaran, kita ingkar dengan tangan kita. Wa illam yastati' fa bilisani. Kita tidak sanggup dengan tangan, dengan lisan kita. Wa illam yastati' fa biqalbi wa dzalika at'aqul iman. Dan seandainya tidak sanggup juga dengan lisan kita, dengan hati kita, dan itulah selama-lamanya imannya. Tapi cara mempraktekkan ini harus dengan penuh kelembutan. Saat kita melarang, jangan langsung tertarik, tapi dengan adab. Jangan sampai niat kita untuk mengingkari kemungkaran, justru orang semakin jauh dari kita dan orang lain semakin membenci kita. Tuhan pesan Luqmanul Hakim, wasbir ala ma aswabak. Bersabarlah engkau terhadap apa yang menimpamu. Alima annal amra, ketahuilah wahai anakku. Ini terkandung di dalam pesan ini. Sesungguhnya annal amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkari sayanaluhu adza fa'mruhu bis sabri. Saat kita memerintahkan kepada kebaikan, begitu juga saat kita mencegah dari kemungkaran, kita akan mendapatkan pertentangan atau kita akan mendapatkan sakit atau celaan dari orang lain. Maka hendaklah saat engkau mendapatkan celaan atau orang lain menyakitimu saat engkau melakukan amar ma'ruf nahi munkar, hendaklah engkau bersabar di atasnya. Sebagaimana Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, al-mu'minul ladzi yukhalitun nasa wa yasbiru ala adahum afdalu minal mu'minil ladzi la yukhalitun nasa wa la yasbiru ala adahum. Seorang mukmin yang dia senantiasa bergaul dengan masyarakat. Mungkin dia tahu masyarakat itu rusak, tapi dia tetap senantiasa bergaul, tidak memperlihatkan ada jarak antara dirinya dengan masyarakat itu. Kemudian dia bersabar terhadap gangguan yang datang dari masyarakat itu sendiri atau lingkungan itu sendiri. Afdalu minal mu'minil ladzi la yukhalitun nas. Orang seperti ini, kata Rasulullah, dia bersabar terhadap celaan atau gangguan orang lainnya, dan dia masih tetap bertahan untuk saling senantiasa berinteraksi. Itu lebih baik daripada seseorang yang tidak mau bergaul dengan manusia, wala yasbiru ala adahum, dan orang yang tidak mau dan tidak bersabar terhadap celaan atau gangguan yang didapatkannya saat seandainya dia bergaul dengan orang lainnya. Maka hal dalam inilah kita ketahui, saat kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar, pasti akan kita dapatkan celaan, hinaan, bantahan atau yang sebagainya. Maka hendaklah kita bersabar. Saat kita bersabar, maka insyaallah kita akan masuk kepada hadis ini. Al-mu'minul ladzi yukhalitun nas. Orang mukmin yang senantiasa bergaul dengan manusia, lalu mereka bersabar terhadap apa yang mereka dapatkan dari celaan, dari cemooh, atau bisa jadi orang lain menyakitinya saat dia bergaul dengan manusia. Itu lebih baik daripada seorang mukmin yang tidak mau berkumpul, berinteraksi dengan manusia, dan tidak bersabar terhadap gangguan yang didapatkan seandainya dia melakukan interaksi dengan manusia. Sahih rawahu Ahmad wa ghairuh. Hadis ini sahih yang diriwayatkan Imam Ahmad dan selainnya. Kepada pesan Luqmanul Hakim, inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya perkara yang seperti ini merupakan perkara yang sangat besar. Saat kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar, itu harus kita kuat, harus kita gandengkan di sana dengan kesabaran kita. Ai inna sabra ala adzan nasi la min azmil umur. Kita bersabar terhadap celaan, gangguan dari manusia merupakan tekad yang sangat besar. Butuh kekuatan untuk mempraktekkannya. Tidak semua orang sanggup untuk melakukan hal ini. Maka hendaklah kita tekadkan diri kita saat kita bergaul kepada orang lain, kita bersabar. Dan pasti celaan, cacian, makian itu akan kita dapatkan saat kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Baik, Nasil.
tu'rid biwajhi la tu'rid La tusair. Ayatnya belum baca kan? Yang mana tu? Yang poin 8. La tusair khaddaka linnas. ولا تصعر خدك للناس لا تعرض بوجهك عن الناس إذا كلمتهم أو كلموك احتقارا منك لهم واستكبارا عليهم ولكن ألن جانبك وبسط وجهك إليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك لك صدقة ولا تمشي في الأرض مرحا أي مختال معجب في نفسه فخور على غيره واقصد في مشيك أي امشي مشيا مقتصدا ليس بالبطيء المتثبت ولا بالسريع المفرط بل عدلا وسطا بين واغضض من صوتك أي لا تبالغ في الكلام ولا ترفع صوتك فيما لا فائدة فيه ولهذا قال إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. قال مجاهد إن أقبح الأصوات لصوت الحمير أي غاية من رفع صوته أنه يسبه بالحمير في علوه ورفعه ومع هذا هو بغيض إلى الله وهذا التشبيه بالحمير يقتضي تحريمه وذمه غاية الذم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لنا مثل السوء العائد في حبته كالكلب يعود في قيئه. رواه البخاري. إذا سمعتم صباح الديك إذا سمعتم سياح الديك فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا. متفق عليه. Baik. Kemudian pesan Luqmanul Hakim kepada anaknya, wala tusair khaddaka linnas. Janganlah engkau palingkan wajahmu dari hadapan manusia. Kata Syekh di sini, la tu'rid biwajhika an-nasi idza kallamtahum aw kallimuka ihtiqaran minka lahum wastikbaran alaihim lakin adin janibaka wa basut wajhaka ilaihim. Janganlah engkau palingkan wajahmu dari manusia seandainya mereka berbicara kepadamu atau saat engkau berbicara kepada manusia dengan tujuan untuk sombong atau sengaja engkau untuk memperlihatkan keangkuhan terhadap mereka, akan tetapi lembutkanlah dirimu, lembutkanlah, baguskanlah sikapmu terhadap mereka, dan perlihatkanlah wajahmu kepada mereka. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Saat engkau senyum di hadapan saudaramu, itu merupakan sedekah bagi dirimu. Kemudian selanjutnya pesan Luqmanul Hakim, wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan sombong. Ay mukhtalun mu'jabu fi nafsi. Orang yang sombong dan membanggakan dirinya.
fakhurun ala ghairi, dan merasa bangga terhadap orang lain, dia hanya memperlihatkan kelebihan diri sendiri sehingga orang lain dianggapnya begitu rendah. Waqshid fi mashyika, kemudian sederhanakanlah saat engkau berjalan. Ay imshi masyan muqtasidan, berjalanlah dengan berjalan yang sedang. Laisa bil bati al mutatabbit, bukan dengan berjalan pelan dan begitu pelan seolah-olah sangat tawadu. Wala bisari'il mufarrid, bukan juga dengan kencang yang berlebihannya. Bal adalan wasatun baina bain, dan hendaklah engkau berjalan dengan sedang, tidak terlalu kencang dan juga tidak terlalu pelan. Sebagaimana kebiasaan orang berjalan, maka ikutilah itu. Kemudian pesan Luqmanul Hakim, wa'dud min sautik, kemudian lunakkanlah ucapanmu. Ai la tubalik fil kalam, jangan engkau berlebihan saat berbicara. Wala tarfa' sautaka fima la faidata fih, janganlah engkau mengangkat suaramu yang di dalamnya tidak ada manfaat bagimu. Sekarang kita ketahui kebiasaan selain kita panggil, kalau orang terdekat kita panggil dengan suara yang jauh. Enak, pada anak kita depan kita. Eyuh, pada anak itu di depan kita. Itu berlebih dari kebutuhannya. Maka jangan sampai kita melebihi kebutuhan saat memanggil orang. Dan begitu juga nasihat awal tadi, hendaklah kita memanggil orang itu dengan ucapan yang baik. Ya bunayya, kata Luqmanul Hakim, wahai anakku ini. Kita panggil dengan panggilan yang baik. Siapa nama orang itu kita panggil sesuai dengan namanya. Kemudian Allah membuat perumpamaan tentang suara yang jelek itu. Inna ankaral aswati la sautul hamir, sesungguhnya sejelek-jelek ucapan suara adalah suara keledai. Apa alasannya? Imam Al-Mujahid mengatakan, inna akbahal aswati la sautul hamir, sesungguhnya sejelek-jelek suara adalah suara keledai. Alasannya, ay ghayatu man rafa'a sautahu annahu yushabbihu bil hamiri fi ulubihi wa raf'ihi. Secara umum, orang yang mengangkat suaranya dan mengangkat nadanya itu diibaratkan, diumpamakan seperti suaranya keledai. Karena keledai itu saat dia mengeluarkan suaranya kuat, jelek pula lagi suaranya, besar, kuat. Wa ma hadza wa baghidun ila Allah. Yang mengangkat suara ini merupakan suara yang Allah benci. Mengangkat suara itu perkara yang Allah benci. Maka dalam hal ini adalah kata Mujahid, wa hadza tashbihu bil hamiri yang tadi tahrimuhu. Allah membuat perumpamaan suara yang jelek di sini itu menunjukkan keharaman mengangkat suara apabila melebihi kebutuhan. Wa dhammuhu, dan merupakan celaan bagi orang yang mengangkat suaranya. Ghayatul dham, karena ini merupakan tidak ada kebutuhan mengangkat suara, kita lebihkan suara di sininya. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Rasulullah mengatakan, laisa lana mislu saw, tidak ada contoh yang jelek yang bersumber dari kaminya. Rasulullah tidak mengajarkan kejelekannya. Al-aidu fi hibatihi, orang yang menarik kembali apa yang diberikannya. Kal kalbi ya'udu fi qoihi, seperti anjing yang memuntahkan isi perutnya kemudian dimakan kembali. Itulah perumpamaan orang yang telah membantu orang lain kemudian ditariknya lagi bantuannya. Atau bisa jadi kita membantu orang lain, kita sakiti lagi orang lain. Rasulullah tidak mencontohkan yang seperti itu. Makanya Rasulullah mengatakan, laisa lana mislu saw, tidak ada dari kami contoh yang jelek. Rasulullah mencontohkan yang baik, tidak ada mencontohkan yang jelek. Di dalam hadis Rasulullah mengatakan, idza sami'tum syahat, dia kata, apabila kalian mendengar keledai mengaum, mengembek, apa istilahnya? Kalau keledai keluar suaranya, fasalullaha min fadlih,
Idza sami'tum syahad, dia kata, apabila kalian mendengar ayam berkokoknya, maka mintalah kepada Allah kebaikan yang tersimpan di balik itunya. Fa innaha ra'at malakan, karena ayam itu saat dia berkokok, dia itu melihat malaikatnya. Wa idza sami'tum nahikal himarnya, dan sebaliknya kata Rasulullah, saat kalian mendengar keledai mengeluarkan suara jeleknya, mengaum dia, fata'awwadzu billahi, maka berlindunglah kalian kepada Allah minasyaitan, dari syaitan. Fa innaha ra'at syaitanan, karena keledai itu sedang melihat syaitan. Di dalam hadis ini Rasulullah mengingatkan juga bahwasanya keledai itu dekat dengan setan. Saat dia mengeluarkan ucapan yang jelek, itu pertanda dia sedang melihat setannya. Maka jangan sampai kita mencontoh keledai, suaranya besar, melebihi kebutuhan. Hendaklah kita memanggil sesuatu itu sesuai dengan kebutuhannya. Masih kuat kita lanjutkan? Kalau nggak kuat nanti khawatirnya nggak sampai buku nih. Nah, kita tambah satu halaman lagi nih, tambah lagi nih. Baik. Hasil hidayatil ayati masyru'iyyatun wasiyyatul walidi li ibni bima yanfa'uhu fid dunya wal akhirati. البدء بالتوحيد والتحذير من الشرك لأنه ظالم يحبط الأعمال. وجوب الشكر الله ولوالدين ووجوب برهما وصلتهما. وجوب الطاعات الوالدين في غير معصية الله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لأحد في معصية الله إنما الطاعة في المعروف. وجوب اتباع سبيل المؤمنين الموحدين وتحريم اتباع المتبعين. مراقبة الله تعالى في السر والعلن وعدم الاستخفاف بالحسنة والسيئة مهما قلت أو صغيرت. وجوب إقام الصلاة بأركانها وواجباتها والطمأنينة فيها. وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن علم ولطف حسب استطاعته بالحكمة والموعظة الحسنة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. الصبر على ما يلحق الآمر والناهي من أذى وأنه من أزم الأمور. تحريم التكبر والاختيال في المشي. الاعتدال في المشي مطلوب فلا يسرع ولا يبطئ. عدم رفع الصوت زيادة على الحاجة لأنه من عادة الحمير. الاعتدال في كل أمر من الأمور. Baik. Poin ini adalah merupakan pelajaran yang terkandung di apa yang telah kita baca tadi. Yang pertama,
masyru'iyatul wasiyatul walidu libnihi, disyariatkannya bagi kita sebagai seorang bapak agar memberikan wasiat kepada anak-anak kita terhadap bima yanfa'uhu fid dunya wal akhirah, terhadap apa-apa yang bermanfaat bagi mereka baik di dunia mereka maupun di akhirat mereka kelak. Kemudian yang kedua, hendaklah kita mulai nasihat kita itu yang berkaitan dengan tauhid, wa tahdziru minasyirki, dan kita beri mereka kehati-hatian agar mereka menjauhi kesyirikan. Li'annahu zulmun, karena kesyirikan itu merupakan kezaliman, yahbitul a'mal, yang akan menghapus amal-amal mereka kelak. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah akan mengampuni dosa selain kesyirikan bagi orang-orang yang dikehendakinya. Kemudian poin yang ketiga, pelajaran yang kita ambil, wujub syukur lillah, wajibnya bagi kita bersyukur kepada Allah, wali walidain, dan juga bersyukur kepada kedua orang tua kita. Wa wujubu birruhuma wasilatuhuma, dan diwajibkan bagi kita berbuat baik kepada mereka dan senantiasa menyambung tali silaturahmi. Ini apabila kita mengatakan ini bagian dari sunnah nabinya. Tapi seandainya kita melakukannya sendiri, maka dosanya hanya buat kita dan amal kita tidak akan diterima. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa. Siapa yang melakukan amalan dan kami tidak mengajarkannya, kata Rasulullah, tidak bersumber dari kaminya, maka amalan itu akan tertolaknya. Makanya hendaklah kita mengikuti jalan orang-orang mukmin yang mereka jauh dari kesyirikan dan perbuatan bid'ah. Kemudian yang keenam, muraqabatullah ta'ala fi sirri wal alini. Kita tanamkan kepada anak-anak kita bahwasanya Allah mengawasi kita baik kita sendiri. Kita tanamkan kepada mereka bahwasanya Allah mengawasi mereka saat mereka sendiri ataupun saat berkumpul dengan kita. Wa adamul istighfafu bil hasanati, dan kita tanamkan kepada anak kita jangan sampai mereka menganggap remeh kebaikan sekecil apapun. Wa sayyi'atu